Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Kau berkati hati kami dalam keterbatasan, kelemahan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu
Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, iman yang menyembuhkan. Iman yang menyembuhkan. Pada umumnya manusia setuju kalau kesehatan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Karena tanpa kesehatan manusia tidak bisa bergerak secara bebas, melakukan aktivitasnya, bekerja, dan melakukan setiap kegiatan-kegiatan seperti yang dikerjakan oleh orang banyak. Oleh karena itu, ketika manusia itu jatuh sakit, maka manusia akan berusaha untuk bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Mungkin melalui obat-obatan, makanan-makanan yang sehat, dia akan terus dan selalu konsumsi karena manusia itu menganggap kesehatan itu adalah segalanya dalam kehidupannya. Bahkan banyak orang yang mengeluarkan biaya-biaya, dana-dana yang besar demi kesembuhan sakit penyakitnya. Tidak cukup hanya dokter yang ada di dalam negeri, mereka juga pergi ke dokter yang ada di luar. Itu menunjukkan bahwasanya kesehatan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga seberapa besar pun biaya yang dikeluarkan demi kesehatan, manusia akan keluarkan itu. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam rumah sakit tidak ada orang yang miskin. Karena apa? Segala obat-obatan, segala yang dibutuhkan perawatan, pasien akan dipenuhi oleh keluarga. Tidak tahu dari mana caranya, yang penting harus dapat uang, kecil besar, yang penting pasien yang ada di rumah sakit bisa sembuh dan segera pulang. Itulah yang terjadi pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, anak dari kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu bernama Yairus. Dia memiliki pergumulan di mana anak perempuannya sakit. Yairus bersaksi sakitnya hampir membawa kepada kematian. Tentu sebagai orang yang terpandang, pasti kepala rumah ibadat itu sudah mengupayakan kesembuhan putrinya. Mungkin sudah dibawa ke tabib, tetapi tak kunjung sembuh. Mungkin sudah memakan obat, tetapi tak kunjung sembuh. Ketika usaha yang dikerjakannya
secara manusia tidak mendapatkan hasil, kepala rumah ibadat pernah mendengar kalau Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Sehingga ketika Yairus bertemu dengan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yairus? Dia tersungkur di hadapan Yesus dan bermohon kepada Yesus. Kita lihat Bapak Ibu. Sebagai kepala rumah ibadat, mungkin dia adalah orang yang terpandang. Mungkin dia adalah orang yang dihargai. Tetapi di kala pergumulan sakit penyakit putri yang dikasihinya tak kunjung sembuh, dia buang semua kehormatan, harga diri, dan dia berlutut di hadapan Yesus dan bermohon, kalau kau meletakkan tanganmu atas anakku, dia akan selamat dan tetap hidup. Itu iman dari kepala rumah ibadat. Keyakinannya penuh kepada Yesus. Kalau Yesus menumpangkan tangan atas putrinya, putrinya akan selamat dan tetap hidup. Sebuah iman. Sehingga iman itulah yang mendorong dia untuk tersungkur berlutut di hadapan Yesus dengan mengharapkan belas kasihan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu ketika apa yang dialami Yairus ini datang menimpa kita, menghampiri kita, kita tidak lagi malu kepada siapa kita harus bermohon, kepada siapa kita harus minta tolong. Yang terpenting kita bisa keluar dari pergumulan dan masalah kita. Mungkin orang yang punya jabatan tinggi pun dia harus turun ke bawah. Dia yang punya harta melimpah pun harus turun ke bawah, meminta pertolongan kepada orang yang biasa. Kita lihat Yesus merespon dengan baik permohonan dari kepala rumah ibadat itu. Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan Yairus, pergi berjalan menuju rumah kepala rumah ibadat. Tentu dalam perjalanan Yesus diikuti oleh orang-orang banyak. Orang-orang berbondong-bondong di belakang, orang-orang berbondong-bondong bersama berjalan dengan Yesus. Dan di dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadat tadi, ada hal yang terjadi. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Alkitab tadi mencatat perempuan itu sudah mengupayakan pengobatan, pergi ke tabib, tapi penyakitnya tidak sembuh, malah semakin parah. Tentu dalam pengobatan itu perempuan tadi mengeluarkan dana. Apa yang ada pada dia, harta yang ada pada perempuan itu habis demi kesembuhan dan biaya pengobatannya, tetapi tidak menghasilkan kesembuhan. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan itu pernah mendengarkan tentang sosok Yesus. Karena tidak ada lagi cara yang bisa menyembuhkan dia. Kepercayaan perempuan tadi sepenuhnya kepada kuasa Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja
jubahnya, aku akan sembuh. Tentu Bapak Ibu, apa yang diimani oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini tidak begitu mudah untuk dia kerjakan, menjamah jubah Yesus sembuh. Dia butuh perjuangan karena kita tahu orang yang sakit pendarahan itu dianggap najis. Sehingga dia membutuhkan keberanian untuk tampil dan mendekati Yesus. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana yang dikerjakan oleh perempuan tadi. Mungkin karena dia sudah habis akal, mungkin karena dia tidak lagi bisa tahan menghadapi penderitaan sakit penyakitnya. Bapak Ibu, 12 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Seorang perempuan harus menderita pendarahan. Sehingga itu yang mendorong dia untuk berani dan menyatakan, kalau kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika Yesus lewat melintas, dia pegang jubah Yesus. Dan pada akhirnya ketika dia sudah selesai memegang jubah Yesus, pada saat itu jugalah dia merasakan sakit penyakitnya sudah sembuh. Lihat Bapak Ibu, imannya yang mengatakan asal kujamah saja sembuh, ketika dia sudah jamah, seketika itu juga dia merasakan, mendapatkan kesembuhan. Itulah hasil dari iman dan kepercayaannya kepada kuasa Yesus. Tentu ketika Yesus merasakan ada seperti kekuatan yang keluar dari dirinya, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang telah memegang jubahku? Tentu murid-murid kesal kepada pertanyaan Yesus. Bagaimana kami tahu begitu banyak orang yang mengikuti engkau, yang berdekatan dengan engkau? Engkau bertanya siapa yang menjamah jubahku? Yesus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan karena perempuan tadi gentar dan takut karena apa yang dialami dan dirasakannya secara spontan, dia datang tersungkur kepada Kristus. Dia datang dan menceritakan dengan tulus apa yang telah dia rasakan melalui Kristus Yesus. Yesus katakan, hai anakku, pergilah, sakitmu telah sembuh. Lihat Bapak Ibu, iman dari perempuan yang sakit pendarahan tadi menghasilkan kesembuhan. Seperti tema kita, iman yang menyembuhkan. Cerita ini berlanjut. Yesus kembali melakukan apa yang menjadi permohonan kepala rumah ibadat tadi. Dia meninggalkan perempuan itu dan dia melanjutkan perjalanannya menuju rumah kepala rumah ibadat. Ketika mau sampai ke rumah kepala rumah ibadat, keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Untuk apa kau susahkan guru ini? Mendengar itu tentu secara manusia, Yairus akan merasa kecewa karena perjuangannya bertemu dengan Yesus. Harapannya Yesus datang ke rumahnya akan menjadi sia-sia. Tetapi Yesus menghiraukan kabar itu, berita itu, dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Sehingga perkataan itu kembali menguatkan, meyakinkan Yairus kalau putrinya akan tetap dalam kebaikan, putrinya akan tetap hidup dengan selamat. Yesus datang dan semua orang di rumah itu menangis, meratap. Yesus berkata kepada mereka yang ada pada saat itu, anak ini sedang tidur. Maka apa kata respon orang Bapak Ibu? Mereka menertawakan Yesus, tentu. Tapi Yesus masuk
ke kamar anak itu bersama dengan beberapa murid dan kedua orang tuanya, mengatakan kepada anak itu, "Talita kum." "Hai anakku, bangunlah." Seketika itu anak itu bangun. Lihat Bapak Ibu, iman kepala rumah ibadat itu menghasilkan kesembuhan atau keselamatan hidup dari putri Yairus. Sungguh luar biasa. Yairus harus menunggu waktu untuk merasakan mujizat dan kesembuhan. Berbeda dengan perempuan tadi, dia langsung merasakan kesembuhan. Tetapi Yairus dia harus berjalan di tengah jalan. Ada peristiwa Yesus mengadakan mujizat kepada perempuan dan melanjutkan berita anaknya sudah mati, dan pada akhirnya Yesus meletakkan tangan atas anak itu dan anak itu kembali hidup dan sembuh dari sakitnya. Yairus menunggu kasih Yesus itu dengan taat dan kepercayaan. Karena dari awal dia percaya kalau Yesus menjamah meletakkan tangan atas anaknya itu, anaknya akan tetap hidup dan selamat. Itu keyakinan awalnya. Sehingga ketika Yesus meletakkan tangannya dan berkata kepada anak itu, keyakinan itu semakin sempurna dan pada akhirnya anak itu sembuh dan bisa berjalan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dua mujizat yang dikerjakan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, semua itu adalah hasil dari iman, kepercayaan kepada kuasa Yesus. Kepercayaan itulah yang mendorong kepala rumah ibadat untuk datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, berani menghilangkan harga diri. Begitu juga dengan perempuan tadi, dia berani tampil walaupun orang menganggap dia najis, tapi imannya yakin, ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dikala kita memiliki pergumulan hidup. Jangan pernah andalkan kekuatan dunia, baik itu harta, kekuatan dunia, baik itu hal-hal yang bisa menjaga kesehatan, menjamin keselamatan melalui jimat-jimat. Jangan pernah mengandalkan jabatanmu, pangkatmu, status sosialmu mungkin yang tinggi. Itu tidak akan dapat mengatasi masalah hidup kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bermohon dan punya keyakinan dan pengharapan kalau Tuhan akan menolong kita, maka kasih Tuhan akan menyertai perjalanan pergumulan hidup kita. Yang kedua, sakit penyakit dan nyawa hidup manusia itu ada di bawah tangan kuasa Tuhan. Untuk itu kita harus imani Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang kita alami, sakit yang kita rasakan, pergumulan yang kita rasakan, semua itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan sakit itu sembuh, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit itu sembuh, maka kesembuhan yang kita imani, yang berasal dari Tuhan,
kita akan rasakan. Tetapi jangan pernah kita andalkan, aku pernah pergi ke dokter yang terkenal, dokter spesialis, untuk apa lagi berdoa? Itu salah. Pertama kita harus datang berdoa, meminta kepada Tuhan. Meminta. Itu yang dikatakan Yesus. Mintalah, carilah, ketoklah. Kita harus datang meminta terlebih dahulu kepada Tuhan. Meminta hikmat kemana kita akan melangkah untuk membawa kita kepada orang yang bisa menyembuhkan kita. Kita meminta, kita berusaha, dan Tuhan akan berikan itu. Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap orang yang pertama datang meminta kepada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Ketika kita sudah percayakan, Tuhan aku sakit ini, sebutkan sakit penyakit kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak punya biaya dana yang besar untuk sakit penyakitku ini, tapi aku percaya apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku makan, apapun yang aku minum, biarlah itu ada dalam kuasa Tuhan. Belajar untuk mengimani Bapak Ibu, sehingga kita yakin dan percaya kesembuhan yang kita harapkan boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, sakit penyakit yang ada kita baca pada firman ini adalah gambaran pergumulan yang akan terus dihadapi oleh setiap manusia dan orang-orang percaya. Tentu karena itu adalah gambaran dari hidup orang percaya, kita harus bisa datang bersyukur kepada Tuhan, datang bermohon kepada Tuhan, datang dengan ketulusan menceritakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, agar ketika kita menderita, kita ditolong Tuhan, kita boleh saksikan itu dengan ketulusan. Jadi apapun ceritanya, manusia yang hidup pasti tidak terlepas dengan sakit penyakit. Manusia yang hidup tidak terlepas dari yang namanya penderitaan dan kesusahan. Firman Tuhan mengingatkan kita datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam atas penderitaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan hidup kami saat ini adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Ajari kami tetap melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Amsal pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Amsal pasal pertama ayat 13 sampai 19. Kami akan bacakan firman Tuhan, demikianlah firman-Nya. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, nasihat membawa kita kepada kehidupan yang baik. Nasihat membawa kita kepada kehidupan yang baik. Pada umumnya, saudara-saudara, tidak ada orang tua yang tidak memberikan nasihat kepada setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga kita masing-masing. Orang tua selalu memberikan nasihat yang baik, mulai dia bisa mendengar, mulai dia bisa berbicara, bertindak, dan berperilaku. Pasti orang tua itu akan memberikan banyak nasihat, bahkan nasihat itu tidak cukup hanya satu kali, berulang-ulang sampai orang tua tidak jenuh dan bosan. Karena apa nasihat itu disampaikan mulai anak usia kecil, usia dini, agar nasihat itulah yang dia ingat, agar nasihat itulah yang membentuk dia menjadi pribadi yang baik, membentuk karakternya agar mendengarkan hal-hal yang baik. Karena nasihat yang disampaikan oleh orang tua adalah nasihat yang menuntun dan membawa kepada kebaikan. Sama seperti yang dikatakan pengamsal, yaitu Salomo dalam Amsal 1 ini. Didikan, ajaran itu seperti kalung, seperti karangan bunga yang akan memperindah kehidupan setiap anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua jangan ada pernah mengatakan bosan aku menasehati anak-anakku. Jangan pernah bosan. Sedikit banyaknya orang yang mendengarkan nasihat kita pasti ada yang diingat. Kalau kita bosan, jenuh, apalagi orang lain, mau kemana anak-anak kita ini? Dan pada dasarnya anak-anak yang mau mendengarkan nasihat itu umur-umur balita, mulai dari dia PAUD, TK, SD, SMP, dan kalaupun ada orang SMP yang sampai SMA, sampai ke dia ke perguruan tinggi, sudah sulit mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena orang-orang yang beranjak ke remaja, ke dewasa, sudah banyak dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Tidak lagi nasihat orang tua yang menjadi panutan, tuntunan hidupnya. Kita tidak mampu membendung pengaruh lingkungan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi sebelum mereka beranjak remaja ke dewasa, perlengkapilah anak-anak yang ada di sekitar kita dengan banyak nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang akan menuntun, memperindah kehidupan mereka. Kita berdoa, Roh Kudus menjamah setiap orang-orang yang mendengarkan nasihat kita. Karena orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang-orang yang tidak mau tunduk pada nasihat, akan berujung kepada ketidakbaikan. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat adalah orang-orang yang mau menjalani hidupnya tahap demi tahap sampai dia merasakan keberhasilan. Berbeda dengan orang yang tidak mendengarkan nasihat. Dia mau sukses tapi tidak mau mengikuti proses. Dia mau kaya tapi merampas hak orang lain. Itu dikatakan pengamsal.
Jadi keberhasilannya, kesuksesannya semakin menjerat hidupnya, dan tentu itu akan membawa dia jatuh terjerumus ke dalam dosa. Itu orang pribadi yang tidak mau mendengarkan nasihat. Maunya simple. Mau kaya, korupsi. Mau kaya, rampas hak orang lain. Berbeda dengan orang yang mendengarkan nasihat. Keberhasilannya, kesuksesannya itu dia kerjakan mulai dari nol. Dia dengarkan. Penderitaan, pergumulan dia terus hadapi dan jalani. Demi kesuksesan, demi impian yang dia impikan dalam kehidupannya. Makanya pengamsal katakan, hai anakku, jangan tiru langkah mereka. Jangan ikuti jejak mereka. Dan itu yang mau kita kerjakan. Apakah kita mau mengikuti jejak mereka yang tidak melakukan kebenaran Tuhan? Karena kita akan rakus akan harta dunia. Kita memenuhi nafsu dunia kita, keinginan daging kita. Sehingga kita tidak lagi mendengarkan orang yang pernah memberikan kita nasihat. Kalau jadi pemimpin, begini ya. Kalau jadi pemimpin, melayani ya. Mungkin nasihat banyak kepada orang-orang yang sudah merasakan keberhasilan. Tetapi terkadang kita tidak mampu melawan keinginan daging kita ini. Sehingga nasihat-nasihat yang pernah terucap, terdengar oleh telinga kita, itu tidak kita anggap menjadi pengingat bagi kita ketika kita hidup menjalani hari-hari ini. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalaupun anak kita dinasehati, walaupun kita mungkin merasa sudah dewasa, tetap dinasehati. Dengarkanlah nasihat itu, dengarkanlah ajaran itu, dengarkanlah didikan itu, karena itu akan menuntun, membawa kita kepada kebaikan. Jangan keraskan hati untuk tidak mendengarkan orang lain, ajaran, didikan, atau nasihat orang lain, karena kalau kita mengeraskan hati, kita tidak siap dibentuk. Nasihat itu, didikan, ajaran itu mempersiapkan kita untuk hidup lebih baik dan untuk hidup lebih melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak hidup dalam nasihat, tentu hidup mereka akan hidup dengan suka-suka. Namanya tidak ada lagi rambu-rambu. Semau gue. Berbeda dengan kita yang mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihat. Hidup tetap. Walaupun dia lambat mencapai keberhasilan itu, tetapi keberhasilan itu dia peroleh dengan perjuangan dan kerja keras. Dan tentunya di balik perjuangan kerja kerasnya itu ada tangan Tuhan yang menghantarkan dia sampai ke titik keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya nasihat, ajaran, didikan mempengaruhi hidup kami, sehingga kami boleh dibentuk, dididik menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mengenal kasih dan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penderitaan, kesusahan, pengalaman akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kasih-Mu lah yang menolong kami sampai kami boleh bisa meraih apa yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.